ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu ke-8. Surah ke-8 ayat 30. Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Melalui ayat-ayat tadi, baik yang dimuat di surah An-Nisa tadi ayat 148, 149, tadi surah Al-Anfal ayat 30, malah surah Al-Imran ayat 54, siapapun yang ingin membuat keonaran, membuat tipu daya, Allah lah yang akan membalas. Itu kata Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik memberikan balasan terhadap tipu daya. Malah ancaman tadi walahum adzabun syadid. Kemudian makanya bahwa kemuliaan, kekuatan, kekuasaan itu adalah hanya milik Allah. Walillahil izzah jami. Kemuliaan itu hanyalah kepunyaan Allah semua. Makanya di dalam surah Yunus kita lihat surah ke-10 ayat ke-62 hingga ayat 65. Coba tolong dibaca. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim wa la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul 'alim. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Di ayat ini, di ayat yang ke-62 hingga ayat 5 begitu jelas bagaimana yang dibacakan oleh saudara kita tadi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadarilah bahwa wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hidupnya tidak akan banyak takut, bersedih hati, sebab menyadari bahwa hanya Allah yang mengatur segala kehidupan. Roba kasihan gitu.
Tidak ada bersedih menghadapi hidup ini, karena yakin bahwa Allah lah yang mengatur baik kebutuhan fisik, ekonomi dan sebagainya. Tidak akan bersedih kekurangan itu, kekurangan itu. Juga dalam menghadapi berbagai ujian dalam menghadapi hidupnya, juga tidak ada rasa takut atau bersedih. Dia menyandarkan hanya kepada Allah saja. Siapa wali Allah? Siapa aulia Allah ini? Kekasih-kekasih Allah. Ditafsirkan kalau dijelaskan di ayat ini adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman yang kesadarannya telah sampai kepada kondisi takwa. Ya Allah, maka mereka lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila. Ya Allah, ya Allah. Maka bagi mereka akan mendapatkan kabar gembira. Yang amanu, yang wakanu, yang takun aulia Allah tadi, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi Allah tidak akan berubah. Allah tidak pernah ingkar janji. Ya Allah, tadi dibaca oleh Ustaz dalam ayat kedua di surah Ar-Ra'd dan ayat ke-10, masih ingat ya? Ya, ayat 19, ayat 20 ya. Syukur kalau sudah lupa. Alladzina yanquduna ahdallah wa la yanquduna mitsaq. Yang namanya mukmin itu tidak pernah mengingkari janji. Luar biasa. Selalu menepati janji kepada Allah. Makanya aufu bil uqud. Allah mengajak, menyeru kepada orang yang beriman di awal surat Al-Maidah ayat pertama ini, tepati janji kepada Allah. Nah ini begitu jelas di ayat ini bahwa yang namanya mukmin harus benar-benar dekat dengan Allah. Makanya mereka diberi kabar gembira oleh Allah baik di kehidupan dunia maupun akhirat, yang Allah tidak akan merubah janji. Dzalika huwal fawzul. Ya Allah, itulah anugerah yang bernilai aku. Sampai demikian Allah itu. Makanya wala yahzuka qauluhum, jangan bersedih terhadap ucapan-ucapan mereka. Ya kan? Makanya inna izzata lillahi, sungguhnya kekuasaan, kekuatan, apa saja kemuliaan, semuanya milik Allah. Was-sami'un, Allah itu maha mendengar dan maha berilmu. Nah inilah kalau kita baca apa yang diinformasikan oleh Allah dalam Quran begitu jelas, bahwa ternyata banyak nikmat Allah yang dilimpahkan, yang dicurahkan kepada manusia ini yang tak akan terhitung. Yang termasuk nikmat ajaran, jangan lupa. Islam ini, Al-Quran ini nikmat yang paling gede. Kita bayangkan kalau Allah menciptakan manusia, tidak menurunkan wahyunya, tidak akan membentuk manusia. Bayangkan. Apalagi gini mah, sudah Allah telah memberikan petunjuk, orang masih gini juga kan. Apalagi kalau nggak memberi petunjuk. Ya Allah, udah terasa oleh kita yang suka ngaji tantangan ini kan. Kalau kita difilter dengan ilmu, wah, tak bawa palit juga nanti. Nah ini makanya hebatnya peran ilmu dalam diri kita, pantas disebut sebagai imamul haq. Nah, oleh karena itu marilah pertama kita melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan, yang ternyata kita akan menghadapi perjalanan panjang setelah hidup ini, akan menghadapi mati, alam kubur, malah kita akan menghadapi hisaban. Aksiru dzikrul maut, dalam keterangan perbanyaklah kalian mengingat bahwa kita tidak akan lama di dunia. Yauma khrujikum min kuburikum, banyaklah kalian ingat bahwa kalian akan dibangkitkan dari alam. Dan yauma wuqufikum baina yadayna, ingatlah bahwa kalian akan berhadapan dengan Allah untuk dimintai pertanggungan jawab. Tahrum alaikumul masyarakat. Kalau begitu Anda banyak mengingat mati, Anda ingat akan dibangkitkan di alam kubur, ingat akan hisaban di hadapan Allah. Musibah apapun akan terasa ringan. Itu bahasa-bahasa dari keterangan mengenai masa
bermanfaat, kita banyak mengingat perjalanan hidup. Nah, oleh karena itu, marilah kita tetap melakukan perintah-perintah Allah atau apa saja yang digariskan Allah dalam menjalani hidup ini sehingga melahirkan amanu dan amilus sholihat. Itu sajalah materi sederhana yang dapat saya sampaikan pada materi pengajian malam ini di Masjid Baitul Hikmah Masjid Ibadah. Dan insya Allah besok tidak khutbah di sini di Masjid Rumah Sakit Sekarwangi. Dan insya Allah setelah dari Rumah Sakit Sekarwangi kami rencana dengan Pak Haji Ahmad, juga Pak Haji Yosef, Pak Haji Ahmad untuk menengok saudara kita yang masih sakit, Pak Ucup di Nyalindung yang masih sakit, yang mudah-mudahan yang setelah kemarin di kontak masih sakit, mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali sehingga berkumpul kembali dengan indah hadir. Juga yang lainnya yang sakit, mudah-mudahan baik yang di rumah, yang dirawat oleh Allah segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali. Itu saja. Mohon maaf atas segala kehilafan kekurangannya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.